Kalau kita bicara mengenai etnis Tionghoa ini, kita manusia ini tidak pernah bisa minta dari Tuhan bahwa kita mau lahir dari suku mana, turunan mana. Penduduk asli, ada yang beragama Muslim, ada yang Kristen. Dan marganya contoh sama. Contoh saya bilang furniture rumah Kristen, dan juga ada yang Islam. Puji Tuhan kita terpilih, saya komitmen dengan program ini. 1 kampung 4 miliar untuk rehab rumah. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Nusa Raya bersama saya Nastasia. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih karena datang jauh-jauh dari Provinsi Papua Barat. Nah, hari ini saya akan ngobrol bersama dengan Bupati Kabupaten Kaimana di Provinsi Papua Barat, Bapak Freddy. Selamat datang Pak di Jakarta dan juga studio Nusa Raya. Baik, terima kasih. Apa kabarnya? Kabarnya baik dan luar biasa. Luar biasa. Nah, Pak Freddy ini baru banget nih landing di Jakarta ya Pak ya. Nah, tadi perjalanannya gimana nih dari Kaimana ke Jakarta ini? Apakah ada penerbangan khusus atau seperti apa? Kita pakai penerbangan reguler ya. Dari Kaimana, kita ke Sorong pakai ATR 72. Dari Sorong, baru kita pakai pesawat batik. Berarti 2 kali ya? 2 kali pergantian pesawat. Tadi kita tiba sekitar jam 2 lewat ya. Jam 2 lewat. Oke. Jadi dari Kaimana ke Sorong baru ke Jakarta. Siap, benar. Oke. Nah, ini kalau kita lihat memang profil Bapak ini sangat menarik nih sebagai Bupati Bupati dari Kabupaten Kaimana di Provinsi Papua Barat. Karena memang biasanya pemimpin di Papua itu kan terkenal ya, ciri khas fisiknya tuh kelihatan. Tapi ini Bapak adalah seorang keturunan Tionghoa. Nah, ini gimana nih Pak ceritanya Bapak bisa kemudian menjadi seorang pemimpin daerah di Papua? Ya, baik Pak Anas. Artinya pertama, kalau kita bicara mengenai etnis Tionghoa ini, kita manusia ini tidak pernah bisa minta dari Tuhan bahwa kita mau lahir dari suku mana, turunan mana. Kita nggak pernah tahu. Tuhan kebetulan saya ditempatkan lahir dari keturunan Tionghoa. Tetapi kita sudah cukup lama di sana. Bahkan orang tua kita sudah lahir di sana. Berarti lahir dan besar di Kaimana. Lahir dan besar di sana, dan juga kita dapat berkat dan rezeki juga di Papua. Jadi yang membedakan mungkin kita rambut lurus, kulit ini putih, tapi sesungguhnya hati kita sama juga dengan orang Papua. Ini seperti bio Instagramnya nih, kulit putih, rambut lurus tapi hati tetap Papua. Nah, waktu itu ceritanya seperti apa nih Pak? Kemudian memutuskan, saya ingin menjadi pemimpin daerah, gitu. Ya, perjalanan saya sebenarnya tidak pernah dalam mimpi atau punya cita-cita mau jadi seorang politikus, bahkan sebagai kepala daerah. Oh, begitu. Hidup ini mengalir saja. Mengalir saja. Tapi apa waktu itu pemantiknya sehingga kemudian terjun ke dunia politik nih Pak? Kalau terjun juga itu tidak pernah berpikir. Saya pasca pulang, orang tua meninggal. Meninggal di sana, kita pulang harus melanjutkan usaha orang tua. Kebetulan ada salah satu mantan pejabat di sana, posisinya sebagai sekda. Mungkin melihat saya sebagai anak muda yang mungkin dia senang, dia tertarik, mengajak saya untuk ambil bagian di partai politik ini. Saya sendiri karena tidak punya background, awal-awal Bapak saya tidak mengerti di situ. Tetapi beliau dengan semangat atau juga keyakinan mengusul nama. Jadi waktu diusulkan ya? Diusulkan, dulu kan tidak ada musda, usulkan nama keluar langsung jadi ketua partai. Jadi awal-awal jadi ketua partai, tahun pertama, tahun kedua tidak pernah urus ini partai. Karena masih awam gitu ya. Iya, dan memang bukan passionnya saya di situ, tidak ada passion di situ. Tetapi mengalir sehingga hari ini puji Tuhan masyarakat bisa memberikan kepercayaan sebagai kepala daerah di tanah Papua, khususnya Kabupaten Kaimana.
Oke, jadi memang awalnya diusulkan mendapat amanah gitu ya dari warga untuk juga nanti mengawal pembangunan di Kaimana. Nah, selain Bapak ini mungkin dikenal dermawan, Bapaknya juga dikenal dengan gaya belusukannya nih, sering ke daerah-daerah terpencil di Kabupaten Kaimana. Dan juga menariknya Bapak ini juga punya program nih, 4 miliar satu desa, bahkan sampai dipanggil Pace 4 miliar ya Pak ya? Baik, iya. Nah, ini program seperti apa sih Pak? Jadi kalau bicara ke kampung, memang orang tua saya ini kan pedagang kampung. Hidup dari kampung ke kampung untuk kumpul hasil bumi, bisa pala, bisa kopra, kulit masohi, minyak lawang. Jadi begitu kita pulang, ya kita lanjutkan usaha ini. Jadi kalau bicara kampung itu bagi saya bukan hal yang baru, kita udah terbiasa. Hidup dengan sarana prasarana yang terbatas, kita udah tidak kaget. Jadi sudah biasa seperti itu. Sudah tentu begitu diberikan amanah, kita harus lebih sering turun untuk memastikan kondisi kampung-kampung itu seperti apa. Sehingga nanti dalam intervensi saya sebagai bupati, kita tahu persoalan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kalau kita tidak turun, kita hanya di belakang meja, kita akan banyak yang kita tidak bisa memotret secara baik. Berkaitan dengan program 4 miliar rehab rumah satu kampung, awal-awal waktu masuk dalam tahapan kampanye, ada pandangan sebagian orang itu tidak mungkin. Karena terlalu besar yang 4 miliar. Nilainya besar. Kita cari satu republik ini, satu kampung dapat 4 miliar, tidak ada. Kita itu terdiri dari 7 distrik, 2 kelurahan dan 84 kampung. Nah, puji Tuhan kita terpilih, saya komitmen dengan program ini. Satu kampung 4 miliar untuk rehab rumah. Kenapa program ini menjadi program unggulan saya? Karena tadi saya bilang, sebelum jadi bupati saya udah tahu keinginan masyarakat asli orang Papua itu apa. Rumah layak huni. Saya mau supaya mereka punya rumah yang layak, sehingga mereka juga bisa bersaing, berkompetisi juga dengan saudara-saudara yang pendatang. Oke, jadi kita di tahun 2021 sudah 4 kampung kita luncurkan program ini. Oke ya. Dari 84 kampung. Dari 84. 2021 sudah 4. Di dokumen kita 2023 itu ada 26 kampung. Oh, meningkat banyak ya berarti ya? Iya, sudah 30 ya. Di dokumen 2023 yang nanti berjalan ini ada 27. 27, oke. Dan targetnya tahun depan? Berarti kan sudah 57. Iya. Target saya 2024, 84 kampung ini semua selesai. Okay. Karena masa jabatan saya harusnya berakhir 2026. Tetapi undang-undang keserentakan, pilkada harus 2024, makanya saya harus menyelesaikan program 4 miliar ini di tahun 2024. 2024 targetnya 84 kampung. Iya. Okay. Dan program ini sekali lagi berpihak kepada orang asli Papua. Orang asli. Karena kampung-kampung yang ada dari 84 kampung, semua itu orang asli Papua. Baik, jadi memang programnya khusus untuk masyarakat lokal dan juga mungkin masyarakat adat ya Pak di sana ya? Setuju. Oke. Setuju, Mbak. Oke. Nah, mungkin apa sih Pak harapan yang kemudian timbul gitu ketika kemudian Bapak merehabilitasi semua rumah di kampung-kampung ini? Apakah memang untuk mendukung produktivitas mereka juga atau seperti apa tujuannya? Pertama saya bilang harus mereka punya tempat tinggal yang layak. Ya, supaya mereka bisa hidup nyaman, baik di musim angin maupun di musim hujan. Kalau tempat tidak layak, bagaimana mereka punya anak-anak bisa belajar dengan baik? Mereka bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Ya, jadi itu perhatian kita di situ. Bukan hanya rehab rumah, saya mau katakan juga program air bersih. Yang kedua, masalah penerangan. Ya, yang ketiga, masalah komunikasi. Jadi 4 hal ini menjadi prioritas saya di tahun sampai 2024. Selain pelayanan dasar ya, pendidikan dan kesehatan. Jadi selain rumah memang penunjang lainnya seperti air dan juga mungkin listrik ini juga dibangun.
Nah, kalau misalnya kita ngomongin Kaimana nih Pak, ini kan terkenalnya karena memiliki senja yang cantik, bahkan ditulis juga menjadi sebuah lagu, Senja di Kaimana. Betul. Nah, kalau misalnya kita mau lihat senja yang cantik nih Pak di Kaimana, kita mesti datang kemana sih Pak? Kita lihat di Taman Jokowi Iriana. Taman Jokowi Iriana. Nah, karena di tahun 2019 kalau saya nggak salah atau 2020 itu Bapak Presiden, Bapak Jokowi sempat ke sana. Senja ini sekali lagi punya keunikan yang luar biasa. Jadi ini bukan promosi Mbak Ana. Kenapa saya bisa bilang demikian? Cerita lahirnya lagu Senja di Kaimana ini oleh almarhum Ibu Surkirman ya. Saya kemarin-kemarin sempat datang di Jakarta di tahun 2022 ke makamnya Ibu almarhum ini. Bahkan ketemu keluarga. Dari cerita, ibu yang menciptakan lagu ini tidak pernah ke Kaimana. Wah. Tidak pernah ke Kaimana. Terus saya tanya, kalau tidak pernah ke Kaimana, kenapa lagu ini Kok bisa membuat bisa? lagu Senja di Kaimana? Terus cerita dari keluarga, dulu waktu Trikora, ada keluarga yang ikut terjun payung di sana. Jadi waktu terjun payung, momen yang pas itu keluarlah senja yang bagus. Sehingga begitu balik, cerita sama Ibu almarhum ini, Ibu buat lagu. Jadi selain saya sudah kunjungi makam pencipta, juga penyanyi. Penyanyinya Alfian. Nyanyi tahun 70-an ini? Ya, tahun 70-an. Kelebihan dari senja, kalau bagus sekali itu pantulan warnanya pelangi benar. Sampai efeknya di rumah-rumah, alam juga itu begitu luar biasa. Oke. Jadi sesuai dengan lagu Mbak. Sesuai dengan lagu ya? Iya. Oke, nah yang juga mungkin terkenal nih dari tadi kan senjanya sebagai wisata juga nih untuk menarik wisatawan kan. Ada juga Teluk Triton nih yang juga terkenal. Nah ini mungkin untuk saya dan juga sahabat kompas.com yang nonton yang belum pernah ke Teluk Triton, ini apa sih yang bisa kita lihat Pak di situ? Baik Pak Ana, kalau kita bicara potensi pariwisata di Kaimana, selalu kan orang lihat Papua itu kan Raja Ampat. Iya benar. Ya. Yang terkenalnya terpotretnya Raja Ampat. Karena Raja Ampat sudah promosi sampai tingkat internasional. Kaimana ini orang belum tahu. Yang tahu tadi mungkin lagu. Iya. Ya. Sudah tentu tugas kita, tugas saya sebagai kepala daerah dan juga seluruh masyarakat, supaya kita harus angkat ini potensi pariwisata Kaimana. Potensi pariwisata Kaimana kalau kita buat komparasi dengan Raja Ampat ya, dengan Raja Ampat. Saya bilang yang ada di Raja Ampat ada di Kaimana. Contoh di sana gugusan Pulau Puro Karang. Kaimana juga ada. Kaimana ada. Yang kedua underwater, bawah laut. Raja Untuk Ampat divingnya ya berarti ya? Raja Ampat punya terumbu karang, ikan karang. Kaimana punya juga. Bahkan saya bilang lebih bagus. Nggak kalah bagus sama... Bukan nggak kalah bagus, lebih bagus. Nah, sehingga kalau orang yang hobinya diving, ya, yang sudah mungkin keliling dunia bahkan Indonesia, bisa nanti buktikan datang Kaimana dan ke Raja Ampat. Bahkan saya sebagai bupati mau taruhan. Apa nih Pak? Taruhan kalau bilang Kaimana kalah Raja Ampat underwater, saya bayar lebih dari sekali. Waduh. Cerita bahwa Kaimana punya underwater bagus ini kan ada salah satu pengusaha orang Perancis yang sudah lama buka resort di sana. Dan hobinya diving. Jadi sudah merasakan langsung lah. Dia cerita dia saya sebagai bupati, datang Raja Ampat, datang Bonaken, bahkan di dunia yang lain Kaimana lebih bagus. Dan melihat dan memang lebih bagus di Kaimana nih. Berarti ya? Yang kedua keunggulan kita dengan Raja Ampat, kita punya hiu paus. Oh iya, saya juga pernah lihat nih Bapak berenang bareng ikan hiu paus ya Pak? Iya. Oke, ini seru banget nih. Hiu paus itu punya populasi di Kaimana dari data yang ada ya. CI itu sekitar 70 ekor lebih. 70 ekor lebih. Iya, bahkan ada yang sebagian sudah pasang
antena untuk bisa lihat pergerakan ikan ini sampai kemana. Bisa dilacak. Bisa dilacak. Oke. Yang berikut, yang punya kita ya, kita punya pantai pink. Pantai pink. Pantai yang pasirnya pink, Raja Ampat kan nggak ada. Kayak mana ada? Ada pantai pink. Terus yang berikut juga air terjun, Mbak. Kalau selama ini orang tahu air terjun jatuh di darat. Iya. Ini yang langsung ke laut. Ke laut. Oke, jadi memang ada banyak nih, tadi ada pantai pink, ada air terjun, bisa hiu paus. Jadi ini ada beragam nih potensinya, tapi memang sayangnya masih belum banyak dikenal luas oleh masyarakat ya Pak, karena orang taunya kan Raja Ampat nih. Setuju, apa mungkin strategi dan juga inovasi nih dari Bapak supaya lebih dikenal nih wisata dari Kaimana ini? Ya, sudah tentu kan kita promosi. Selain promosi, kita menyiapkan sejumlah infrastruktur dan akses transportasi ini harus dibuka. Sehingga di era saya yang menjadi perhatian saya, kita bilang pariwisata kan ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Selain spot-spot wisata, kita juga harus kebersihan. Kota ini harus bersih. Program kita Kaimana Nol Sampah, puji Tuhan gerakan ini sudah sampai melibatkan anak-anak sekolah. Dan saya boleh katakan Kaimana sekarang bersih. Bersih dari sampah, nol sampah ya? Kalau bilang nol belum, tapi kalau bilang sudah lebih tertib. Berusaha untuk nol ya? Mimpinya gitu. Yang ketiga, menyangkut keamanan, sudah tentu kita dorong toleransi. Toleransi umat beragama kita harus jaga sehingga orang kalau datang di kita punya daerah rasa aman, nyaman. Kalau dengan aman, nyaman, yang tinggal 2 hari bisa perpanjang. Ataupun sebaliknya sudah 4 hari ternyata tidak aman, bisa 2 hari dia balik. Karena keamanan nomor 1 nih Pak, apalagi kalau lagi berwisata gitu kan ya. Nah tadi kan Bapak ada sebutin nih beberapa tempat wisata yang memang unggulan di Kaimana. Kalau Bapak sendiri nih, yang favorit deh, paling suka kalau liburan mau healing gitu kemana nih di Kaimana? Yang jelas Teluk Triton. Teluk Triton, itu udah nomor 1-nya buat Bapak. Jadi itu saya bilang sempurna. Iya, sempurna itu orang bilang Ampat sehat 5 sempurna. Jadi datang di satu tempat itu kan teluk bisa kita nikmati semua. Kalau Raja Ampat kan satu spot ke spot berikut kan jauh dan ongkosnya besar. Kalau kita di situ, Triton sudah lengkap di situ ya berarti ya Pak? Bisa nikmati. Nah tadi kan Bapak bilang kalau untuk mendukung pariwisata ini harusnya tentunya butuh infrastruktur juga seperti jalan dan juga mungkin akomodasi. Nah ini sudah seberapa jauh nih perkembangan untuk pembangunan infrastruktur jalan sendiri di sana? Sekali lagi kalau kita bicara untuk pembangunan pariwisata harus akses jalan. Ya. Memang kita di Kaimana sedikit terlambat. Terlambat itu kita banding dengan kabupaten lain yang ada di Papua Barat. Kabupaten lain di Papua Barat itu jalan ruas nasional atau APBN ini sudah ratusan kilo. Kita di Kaimana baru kurang lebih 40 kilo. Sehingga dalam pertemuan baik di tingkat provinsi maupun tingkat kementerian, saya selalu menyuarakan hal ini. Supaya ada perhatian, akses ini bisa dibangun dengan baik. Wilayah Kabupaten Kaimana dan rata-rata kabupaten di Papua itu cukup luas. Contoh kalau kita luasnya sekitar 36.000 kilometer persegi. Kalau kita banding dengan Jakarta, Jakarta luasnya 661 kilometer. Berarti berapa kali Mbak Ana? Berapa tuh? Sekitar 50-an mungkin. Iya. Luas Jakarta 50 berapa kita. Jadi dari 36.000 kilometer itu ada luas lautan dan daratan. Kita daratan 17.500, lautan 18.500 sisanya itu. Sudah tentu dengan wilayah begitu luas dan akses belum terbangun menjadi sulit untuk kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harus dijangkau dengan perjalanan yang panjang, kos yang besar.
Tapi kan berarti Bapak ini berarti memang sudah meninjau ke banyak tempat nih Pak ya, ke desa-desa terpencil juga di sana. Nah ini memang apa sih Pak kemudian kendala yang mungkin paling banyak disuarakan oleh masyarakat di sana itu apa aja nih Pak? Ya pertama mereka berharap akses. Akses, ya. Akses jalan, baik laut, darat, dan udara. Makanya di era saya kita mencoba dengan kekuatan anggaran kita yang bisa kita kerjakan, kita lakukan. Kalau memang kurang, kita berharap ada perhatian dari provinsi ataupun dari kementerian PUPR. Nah, tapi dari berbagai upaya ini kan kemudian pemerintah Kabupaten Kaimana ini meraih penghargaan sebagai daerah paling inovatif di Papua. Nah, ini kan menarik sekali dan juga luar biasa sekali nih. Menurut Bapak, tapi apa sih faktor paling utama yang membuat Kaimana ini menjadi daerah paling inovatif di Papua? Sebenarnya kalau kita bicara inovasi atau inovatif ini hal yang biasa dan hal yang lumrah. Yang harus dilakukan justru ya? Iya, karena kita bilang contoh sebagai pimpinan OPD. Jadi pimpinan kan dia harus punya inovasi. Iya. Kalau dia nggak punya inovasi, bagaimana dia bisa membuat langkah-langkah yang konkret atas OPD yang dia pimpin? Apalagi kepala daerah. Sehingga begitu saya dilantik, tepatnya 26 April 2021, saya mengajakkan kita semua, bahkan ada surat saya, surat SK Bupati untuk daerah, untuk OPD harus diberikan target ada inovasi. Apalagi dengan era teknologi yang begitu cepat, jangan sampai kita ketinggalan. Ya puji Tuhan kita kemarin ya mendapat penghargaan itu atas kerjasama dari OPD dan staf yang ada. Tapi kita jangan cepat puas dengan hasil, itu harus menjadi semangat lagi untuk lebih berkarya untuk negeri. Mungkin itu Mbak Ana. Harus tetap dipertahankan dan juga dikembangkan nih kalau inovasi ke depannya. Oke. Tapi selama Bapak menjabat dari tahun 2021 ini, kemudian apa sih Pak mungkin kendala dalam mengelola kabupaten di Provinsi Papua Barat yang ini kan jauh ya dari ibu kota negara di Jakarta. Nah, apa tantangannya nih Pak terbesarnya? Sudah tentu pertama kita berharap harga-harga kebutuhan di daerah dalam Papua dengan Jakarta harus tidak beda jauh. Ya kita berterima kasih kepada Presiden Pak Jokowi dengan adanya program tol laut. Itu bagian untuk membantu meringankan biaya transport dari Jawa ke Papua. Sudah tentu kita tidak boleh berhenti di situ. Saya dalam rakor kepala daerah se-Papua Barat, saya memberikan masukan kepada Bapak PJ Gubernur. Artinya, kalau beliau berkenan, industri harus bangun di tanah Papua. Contoh, kita Kaimana ini punya potensi hutan kayu. Selama ini kan kayu keluar dalam bentuk log. Langsung bawa ke Jawa, diolah di Jawa sana. Harusnya pengusaha HPH ini bangun industri. Sehingga begitu kayu ini sudah diolah jadi somel froling dan seterusnya, ini balik bisa muat barang ini. Sehingga ongkos itu kan selama ini hitung 2 kali, datang dan pulang. Contoh kalau datang 10 juta, pasti pemilik kapal sudah hitung pulang 10 juta, 20 juta. Karena balik nggak ada muatan. Tetapi kalau industri sudah bangun di Papua, sudah tentu ada muatan balik. Jadi datang 10, pulang 10, nilainya 20. Oke, jadi untuk meningkatkan perekonomian juga di sana ya? Sudah tentu dengan adanya industri ada lapangan kerja. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga supaya menekan angka kemiskinan ekstrim di Papua. Tapi sudah tentu kan pandangan orang ya atau pemerintah pusat melihat Papua sebagai aspek dalam tanda kutip ya selalu masalah. Sehingga mungkin dari sektor keamanan kurang terjamin. Tapi saya mau pastikan bahwa Kaimana itu kota yang aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Iya. Dan toleransinya oke, Mbak Ana. Buktinya Bapak bisa jadi bupati. Itu. Kalau tidak seperti itu tidak mungkin. Kita di sana tidak membedahkan, ya.
baik yang pendatang maupun yang asli. Toleransinya tinggi berarti. Tinggi. Oke. Karena kenapa? Di sana itu penduduk asli, ada yang beragama Muslim, ada yang Kristen. Dan marganya contoh sama. Contoh saya bilang furniture rumah Kristen, dan juga ada yang Islam. Kira-kira siapa mau ribut siapa lagi? Udah satu marga bahkan. Sudah satu marga, satu darah, dan seterusnya. Ini menjadi potensi kita harus pupuk terus ini. Bahkan saya masih kecil, ya, saya ingat benar. Kalau basudara dari kampung Islam bangun masjid, basudara istilah kita, Kristen bantu. Begitupun sebaliknya. Oke. Jadi sudah tentu yang baik sebagai bupati kita rawat, bahkan kita jaga dan kita tingkatkan gitu Mbak Ana. Oke. Apa nih Pak, mungkin harapan besar Bapak untuk Kabupaten Kaimana nih ke depannya? Kalau bilang harapan sudah tentu manusia harus punya mimpi. Kalau tidak punya mimpi, bagaimana bisa mengembangkan daerah? Ya, harapan saya Kaimana harus jadi daerah yang termaju. Termaju itu ya syukur-syukur di tanah Papua. Nah, baik dari aspek tadi ekonomi, aspek sosial, ya, maupun aspek pendidikan dan seterusnya. Kerja-kerja keras ini harus kita bisa didukung juga dari semua pimpinan OPD dan staf yang ada di sana. Begitupun Forkopimda dan juga elemen masyarakat adat, ya, dan seterusnya kira-kira itu. Oke. Kalau belum ke Kaimana, belum ke Papua. Ya, kalau sudah ke Kaimana, itu sudah ke Papua. Karena kenapa? Kaimana ini menjadi potret NKRI untuk tanah Papua. Ada cerita sedikit, Mbak. Apa tuh Pak? Kita tahu bahwa tenggelamnya kapal macam Tutul, ya, nakodanya Yosudarso, itu kan perebut Irian Jaya atau Irian Barat. Iya. Ya, tanggal 15 Januari tahun 1962 kalau saya nggak salah. Itu dekat dengan Kaimana, tepatnya di Laut Arafura. Kurang lebih sekitar 15 sampai 20 mil. Ya. Para pejuang yang meninggal dimakamkan di Kaimana. Di Taman Makam Pahlawan Kaimana. Jadi NKRI sudah di situ. Oke. PR kita ke depan, kita akan coba nanti siapkan semacam festival senja. Festival nantinya. senja, oke. Kira-kira itu. Cocok ini buat yang pecinta-pecinta senja ini. Baik. Oke, nah sahabat kompas.com, itu dia tadi sekian episode Nusa Raya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow media sosial dari kompas.com. Kalau begitu, saya Nastasya pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.